sekarang berada di suatu kota Purwokerto di malam yang dingin ini, cukup dingin, masih hujan rintik-rintik. Kita nekat dengan tujuan menguak sebuah misteri yang ada di pusat kota Purwokerto. Di sebelah kanan saya ada alun-alun. Kita akan menyusuri. Kalau di Solo ada sebuah makam di jalan yang tidak bisa dipindahkan. Kita akan mencari sebuah misteri yang ada di kota Purwokerto ini. Ada sebuah misteri makam di tengah jalan, di sebuah perempatan jalan. Kita akan mencari tahu misteri apa yang ada di makam tersebut. Saya nggak sendiri, nanti ditemani Mas Ari, dan mungkin di Purwokerto ini kita tidak ditemani paranormal dan ahli spiritual, tapi kita akan melihat dari segi-segi mana penampakan itu datang, dan dari segi mana kamera bisa menangkap sebuah penampakan, apakah ada atau hanya mitos. Karena sebuah makam yang tidak bisa dipindahkan, atau mungkin sudah jadi suatu situs atau cagar budaya, atau buat ritual apalah buat di situ. Jadi mungkin sementara di situ kita akan kuak lebih lanjut. Jangan skip dulu ya guys. Kita akan kuak misteri tentang makam Raga Samangsang. Ya, di sebelah saya adalah makam Raga Samangsang. Menurut cerita warga sekitar atau cerita yang beredar di masyarakat adalah pendekar yang tidak bisa meninggal. Jadi kalau antara kepala sama badan menyentuh tanah itu hidup lagi, kayak modelnya kayak itu loh, misalnya rawa rontek, kayak orang yang mempunyai ajian rawa rontek. Jadi harus terpisahkan antara kedua badan atas sama bawah. Mungkin ceritanya begitu, tapi aura energi di sini masih stabil ya Mas Ari ya? Ya. Tidak ada sosok-sosok apa
gelombang-gelombang gimana gitu, merinding juga tidak. Nah, tepat di samping saya ini bangunannya beda sama makam-makam yang ada di Solo. Ini lebih besar. Kalau di Solo itu cuma cungkup-cungkup kayak kijing gitu, kecil-kecil. Itu ada 2 ya Mas Ali di Solo ya. Kalau di sini cukup besar dan permanen. Kita coba keliling dulu biar lebih jelas. Bangunannya kalau kita sering main catur pun bisa mirip seperti catur. Ini mungkin bikinan dia tidak lama, tahun lama gitu itu tidak. Soalnya bangunannya tidak terlalu pakai batu-batu seperti batu di candi-candi gitu loh. Tapi temboknya cukup besar. Coba kita lihat ukuran temboknya dan apa isi yang ada di dalam makam tersebut. Kita coba tengok. Mungkin ada sesaji apa buat ritual apa. Assalamualaikum. Temboknya ini cukup besar. Ini kira-kira ya setengah meter ada ini yang tebalnya setengah meter ini. Tebalnya setengah meter. Ada pintu besi, pintu jeruji kayak hitam, satu hitam. Coba kita buka. Assalamualaikum. Ya, di dalam cungkup tapi tertutup ini dari atas itu tidak berlubang, tertutup. Nanti kamera bisa masuk ya tuh, bisa tengok apa yang ada di dalam, sudut pandangnya gimana. Jadi yo guys, udah tahu isi di dalam, tertutup kayak cungkup itu bulat, jadi air nggak bisa masuk. Masih ada sebuah benda-benda untuk acara spiritual atau semacam apa ya, sesaji. Mungkin ada orang yang berdoa atau meminta sesuatu, atau ya setiap apa kesini berdoa apa ya, semacam itulah. Tapi auranya belum terlihat. Aura tenang, adem. Mungkin habis hujan dingin jadinya seperti ini. Nah, sekarang sekitar jam 12:30. Masih survei area sini, belum ada penampakan atau bayangan-bayangan atau suara yang terdengar, belum ada. Tapi mungkin juga makam ini tidak dipindah atau tidak bisa dipindah. Ya, kita belum tanya-tanya warga. Kalau di Solo itu memang tidak bisa dipindah. Iya tuh.
Kalau di sini mungkin ya juga begitu. Atau untuk mengenang suatu cerita masa lalu, suatu sejarah. Ini adalah sebuah tanda perjalanan suatu sejarah itu tercerita. Ya, ini adalah simbolnya gitu loh. Simbol dari Raga Semangsang, cerita dari Purwokerto, Mas. Purwokerto, guys, maksudnya begitu. Agak kaku, guys. Masih hujan, kita nanti pantau terus ya perkembangan misteri-misteri di sini. Ya, kita coba ada penampakan apa? Masih belum ada penampakan atau? Tapi tiba-tiba anginnya besar ya, Mas Ari? Iya. Ya. Ini tiba-tiba anginnya besar, guys. Besar ini. Tiba-tiba ada angin. Anginnya kencang ini tiba-tiba. Masa mudanya kan bisa ya. Tapi kalau mistis belum ada penampakan belum ada. Mas Ari apa yang dirasakan? Cuma ini angin ini baru datang ya ya. Mas Ari. Guys, tetap di channel kita Jejak Masa Lalu. Kita nanti akan pasang kamera di sebelah jalan. Kita akan pantau perkembangan atau pergerakan misteri di sekitar sini. Ya, semoga saja ada penampakan yang terlihat. Kita langsung gas. Ya, tapa bagaimana kayak gitu. Saya nggak kurang pas saya takutnya seperti itu, masalahnya itu anak terkenal banget, jadi saya kurang pas. Kalau itu memang Raga Semangsang, bukan makam, petilasan gitu, bukan petilasan. Tapi takutnya saya kurang pas, masalahnya itu ada sejarahnya. kalau kesepuan udah paham. Kalau panjenengan itu pilihnya jam 9, jam berapa dari situ kan ada yang jualan rokok, Bapak itu tahu ceritanya. Iya, itu kan sebelah makam ya. Sekarang jalan kan itu ada pedagang rokok itu, Mbak itu tahu ceritanya. Cowok, Mbak Kakung. Iya udah tutup memang, kalau jam segini jam 11 sudah tutup. Di situ biasanya dia itu kayak jeruk kunci lah kalau ada orang-orang yang mau ziarah situ. Oh, saya takutnya kurang pas, masanya itu kan sejarah gitu. Tapi di situ nggak pernah ada misalnya gangguan kecelakaan nggak ada Pak ya? Nggak ada. Nggak pernah. Jadi memang energi positif itu di situ ya. Memang energi positif gitu ya. Positif di situ. Karena ulama sih. Terima kasih masih pantengin channel kita Jejak Masa Lalu, dan kita berusaha semaksimal mungkin. Jika mungkin tidak sesuai harapan sedulur-sedulur yang memantau channel kami, ya kita mohon maaf. Atau jika ada kekurangan dari pengucapan atau penuturan kata yang salah, ya tolong komen di bawah membenarkan atau meluruskan perkataan kami. Dari sekian anak muda malam ini guys, kita tanya-tanya, banyak yang tidak tahu
tentang siapa sosok di situs atau petilasan Raga Semangsang tersebut. Dan banyak warga yang kita coba korek informasi ya, cuma ya itu tokoh penting, itu ulama, jadi agak simpang siur, atau mungkin itu sebuah pertanda dari dulu, dari cerita dahulu, terus dibuatkan sebuah cungkup ya. Cungkup pertanda itu untuk di situ pernah terjadi suatu momen peristiwa besar yang menggegerkan kota Purwokerto. Jadi ngebum gitu loh guys, meledak gitu loh beritanya, terus dibuatkan kayak gitu sampai sekarang. Mungkin itu ya tidak dipindah atau tidak bisa dipindahkan kayak di Solo ya guys. Kita belum explore ke Solo, malah kita langsung meloncat ke Purwokerto. Terima kasih, terus ikuti channel kita Jejak Masa Lalu. Assalamualaikum.